Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali kita masih di Islam itu indah. Dan buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema jadi orang jangan pelit. Oke, ditekankan tuh ya, jangan pelitnya ya. Kita udah belajar banyak nih tadi jamaah yang ada di rumah nih. Nah sekarang ada lagi pertanyaan nih. Nah, kira-kira siapa orang yang paling pelit menurut Rasulullah? Waduh, kalau menurut Rasulullah kayaknya udah hitungannya paling tinggi gitu ya. Udah gitu ya. Iya, waduh. Kalau gitu Ustaz, saya mohon penjelasannya Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Hilman, Ustaz Maulana, Mas Soni, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ali bin Abi Thalha mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling pelit al-bakhil, ya orang yang paling pelit. Apa itu al-bakhil? Al-kamil fil bukhl. Orang yang sempurna pelitnya. Kalau sempurna pelitnya berarti sangat pelit lah. Orang yang paling pelit adalah orang yang ketika namaku disebut di sampingnya atau dia mendengar namaku disebut lalu dia tidak bersolawat kepada aku. Jadi orang pelit itu yang tidak bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa yang tidak bersolawat ini disebut paling pelit oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan disebut sempurna pelitnya? Karena satu, solawat itu gratis. Solawat itu tidak membutuhkan effort gitu ya. Solawat itu cuma membaca sallallahu ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau kalau mau lengkap pakai yang Ibrahimiyah. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Dan seterusnya dan seterusnya. Yang pertama solawat itu pelit. Yang kedua solawat itu murah gitu ya. Solawat itu tidak membutuhkan usaha yang besar. Maka orang yang tidak bersolawat termasuk orang yang sangat pelit. Yang kedua, solawat itu adalah keuntungannya bukan untuk Nabi. Keuntungannya adalah untuk diri sendiri. Orang yang paling pelit adalah yang paling pelit pada dirinya sendiri. Ada orang pelit kepada orang lain ya masih hitungan, masih manusia lah ya. Masih manusiawi lah. Tapi kalau ada orang itu bukan hanya pelit kepada orang lain tapi pelit kepada dirinya sendiri. Mau makan pun hitung-hitungan, subhanallah, nggak usah makan di situ mahal. Padahal dia punya duit tuh, nggak usah kita beli yang ini. Padahal dia punya sebenarnya, tapi dia tidak mau mengeluarkan untuk dirinya sendiri. Solawat adalah bukan untuk Nabi, solawat itu adalah untuk diri kita sendiri. Apa sih keutamaan solawat itu? Siapa yang membaca solawat 40 kali di hari Jumat menjadi penghapus dosa, penghancur dosa baginya. Siapa yang membaca solawat dihapuskan dosanya. Orang yang paling dekat dengan Nabi SAW nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak solawatnya. Solawat itu adalah pengiring doa. Karena di antara doa kita dengan diijabahnya itu dihijab dengan langit-langit ya. Jadi naik doa kita ada penghalangnya. Nah siapa yang mengantarkannya, mengiringi doa kita agar terbuka pintu-pintu langit adalah solawat itu. Jadi ternyata kenapa disebut orang pelit? Karena itu untuk dirinya sendiri tapi dia malas untuk melakukannya. Bahkan terkadang dia tidak sadar ketika disebut nama Nabi SAW mereka tidak menyebutkan solawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian sangat-sangat ditekankan. Kenapa? Karena ternyata ada ayatnya yang juga turun di bulan Sya'ban ini tentang salawat itu. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi صلوا عليه وسلموا تسليما. Sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi, maka wahai orang-orang yang beriman bersolawatlah atasnya. Pertanyaannya, waktu Allah nyuruh kita sholat, apakah Allah sholat? Tidak. Waktu Allah nyuruh kita zakat, apakah Allah berzakat? Tidak. Waktu Allah nyuruh kita puasa, apakah Allah juga ikut puasa? Tidak. Tapi solawat, kata Allah, sungguh Allah bersolawat. Malaikat bersolawat, maka kalian juga bersolawatlah. Berarti saking tingginya derajat solawat kepada baginda Rasulullah. Berarti menurut Rasulullah orang yang pelit itu adalah ketika ada yang menyebutkan namanya, kita tidak bersolawat. Padahal itu bukan untuk Rasulullah ya, buat diri kita sendiri ya. Bukan untuk kita sendiri, berarti pelitnya buat dirinya sendiri. Aduh, terima kasih Ustaz ya untuk penjelasannya.
Kalau buat diri sendiri aja pelit gimana buat keluarga, buat orang lain. Mungkin ada dari kita yang mungkin oke deh sudah terlanjur pelit nih sama keluarga gitu ya. Kira-kira bisa kok berubah bisa ya. Ada kan ya Ustadz Hilman ya cara ngerubahnya ada ya. Orang yang udah terlanjur pelit sama keluarga bisa jadi lebih royal gitu ya. Ada ya. Mohon penjelasannya Ustadz Hilman. Baik, Masya Allah, Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Mas Soni. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arshihi, wa midada kalimatihi. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati Allah. Kepada orang lain saja, kita tidak boleh pelit. Apalagi kepada keluarga kita sendiri. Bagaimana cara merubahnya? Agar kemudian yang awalnya pelit kepada keluarga jadi lebih baik lah. Yang pertama harus tahu bahwa memberi kepada keluarga itu adalah kewajiban bagi kita. Seorang suami yang mencari nafkah, kemudian dia memberikan nafkah yang terbaik bagi istrinya, bagi keluarganya, maka itu adalah kewajiban bagi dirinya. Maka kita harus tahu siapakah di antara suami yang paling baik dalam kehidupannya. Kata Nabi SAW, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya di antara kamu sekalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Dan aku kata Nabi adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Artinya apa? Kita sebagai seorang suami, kita sebagai satu keluarga itu harus saling memberi. Harus saling kemudian memastikan bahwa keluarga kita mendapatkan kebaikan dari apa yang kita hadirkan. Dan yang kedua, kita harus ingat motivasinya besar sekali jika ada seorang suami yang memberikan nafkah bagi keluarganya. Apa di antaranya? Seorang suami yang bekerja, mencari nafkah bagi keluarganya, maka di saat itu dia mendapatkan pahala seperti jihad fisabilillah. Jadi kalau ada seorang suami yang bekerja giat, sungguh-sungguh bagi keluarganya, itu jihad fisabilillah. Jihad. Kemudian nanti dia memberi kepada keluarganya, itu keutamaannya lebih utama dibanding dia memberi kepada siapapun. Allahu Akbar. Bahkan yang ketiga, mengundang keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Istri yang dibahagiakan oleh suaminya, maka dengan izin Allah, Allah akan bahagiakan suaminya itu. Percayalah, seorang ayah, seorang suami yang mencintai keluarganya, maka dengan izin Allah, Allah akan muliakan kehidupannya. Tidak sedikit kan kita melihat ada seorang suami yang begitu baik sama istrinya, Allah muliakan. Tapi sebaliknya, ketika ada seorang suami yang mencederai perasaan istrinya, sakit hati misalnya, kemudian ceger, habis, hancur. Maka jaga perasaan keluarga kita. Dengan cara apa? Bahagiakan mereka. Beri yang terbaik untuk mereka. Karena sungguh di saat itulah kita bisa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Istri yang bahagia akan mendoakan kita. Keluarga yang bahagia akan mendoakan kita. Duhai para suami, boleh jadi karir kita bagus, sukses. Mungkin ikhtiar kita hanya sekian persennya. Tapi sisanya mungkin ada doa istri kita di rumah yang banyak mendoakan kita. Mungkin sholat malamnya, mungkin doanya, mungkin baca Qur'annya. Maka bahagiakan keluargamu. Insya Allah, Allah akan bahagiakan kehidupanmu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, bahagiakan keluargamu, insya Allah Allah akan bahagiakan kita. Terima kasih Ustadz Hilman untuk penjelasannya. Seorang suami yang bekerja demi keluarganya, kata Ustadz Hilman, bisa jadi jihad fisabilillah. Masya Ya, Allah. karena keluarga kan dititipi oleh Allah pada kita. Masya Allah, kalau Ustadz Syam bekerja keras untuk keluarganya, Ya. bisa jadi Jihan Gozali Salsabila. Jihad ya, jihad. Lumayan. Masuk. Lumayan. Oke, kalau lumayan sekarang aku mau kasih kesempatan nih untuk jamaah bertanya ya. Kalau gitu kita masuk yuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, Alhamdulillah. Aku mau hubungkan dulu nih ke TV Jamaah yang ada di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, Alhamdulillah. Keren ya? Keren loh. Iya, udah diatur. Saya baru tahu Mas. Baru tahu ya? Oh baru tahu ya? Oh nih aku lagi nyari pertanyaan-pertanyaan nih dari zaman Masya Ustadz Allah. nih. Oh aku baca ini sekarang ya. Dari Siti Nurullah.
Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Nih, saya kadang merasa bersalah dengan diri saya sendiri Ustadz. Ketika saya meminta bantuan dengan teman saya tetapi takut merepotkan. Akhirnya kepikiran dan susah sendiri Ustadz. Bagaimana solusinya Ustadz? Mohon penjelasannya. Baik, jamaah ini akan dijawab melalui tausiah ya oleh guru kita Ustadz Maulana. Silakan Ustadz. Iya. Izin Ustaz Ilman, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kepada semua jamaah, Allah anugerahkan kepada kita sesuatu yang luar biasa. Ada namanya perasaan, ada sifat malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Kita malu minta bantuan. Hati-hati, orang yang senantiasa berharap meminta itu akan menghadap kepada Allah dengan tidak punya daging muka. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi, kemudian di bawahnya menerima. Di bawahnya meminta. Bawahnya lagi meminta-minta. Hati-hati ya. Lebih bagus memberi. Nah, yang paling bahaya itu ketika manusia bergantung kepada Allah. Maaf, bergantung kepada manusia. Kenapa salah lagi saya nih? Iya. Bergantung kepada manusia. Harusnya bergantung kepada Allah. Allahus Samad. Harusnya kita berharap hanyalah kepada Allah. Siapa yang berharap kepada manusia, nauzubillah, tunggu kekecewaan. Semakin besar harapanmu kepada manusia, semakin besar kekecewaanmu. Bukankah Allah sudah memberikan kita akal, tenaga, pikiran? Maka Allahus Samad, bergantunglah kepada Allah. Sekali lagi, bergantunglah kepada Allah. Maka untuk itu, supaya tidak bergantung, tidak merepotkan orang, maka berilmulah. Sekali lagi, berilmulah. Makanya paling bagus anak-anak disekolahkan, diberikan bekal, pinter. Jadi lebih baik dikasih pancing daripada ikan. Ikannya. Kasih kail daripada ikan. Kasih semur sepatu daripada uang. Kasih kerjaan daripada dikasih uang. Yang mana bagus? Kerjaan atau uang? Kerjaan. Karena menghasilkan. Kalau uang habis. Makanya berilmu. Kemudian yang kedua, kembali lagi. Semua harapannya kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Berusaha sambil mengingat Allah, bersabar. Kemudian hasilnya nanti adalah tawakal. Jadi hubungannya semua kepada Allah. Apalagi yang ketiga, siap memutuskan. Karena ada takdir, ada nasib. Dan nasib itu kita yang usahain. Kita yang usahakan. Kemudian masing-masing bertanggung jawab atas diri masing-masing. Jadi tidak usah gila urusan sama gila urusan orang lain. Aduh. Tetangganya beli pemanas, dia yang kepanasan. Tetangganya beli pendingan, dia kedinginan. Aduh. Tetangganya beli kipas angin, dia yang terputar. Tetangganya beli motor, dia yang bunyi. Tetangganya beli mobil, dia naik ambulans. Tetangganya naik haji, dia dipanggil ilahi. Ingat atas apa yang sudah kita dapat, bukan yang diingat apa yang belum kita dapat. Maka teknik yang terbaik adalah bersyukur. Ya Allah. Tetangganya yang kerja, dia yang hitung penghasilannya. Inilah. Tetangganya beli tetangganya makan cabai, temannya makan cabai, dia yang kepedesan. Ya inilah. Ayo, siap untuk mencoba, siap untuk berusaha, dan ingat, kembali lagi, berharap hanya kepada Allah, bukan bergantung kepada manusia. Lah, ngapain? Pagi 5.000, jajan virus, siang 10.000, kebanyakan lah 5.000 aja lah. Masukin kantong dikit, 20.000-nya nabung lagi. Masa jajan mulu. Wih, banyak duit nih kayaknya nih. Pagi-pagi udah ngitung nih. Tapi kok ada yang dimasuk-masukin kantong gitu? Hemat. Ih, hemat banget. Iya dong. Kan hemat pangkal kaya. Hati-hati. Hemat dan pelit itu beda-beda tipis. Bedanya gimana? Mau tahu bedanya? Mau. Ntar insya Allah saya akan bahas sesaat lagi. Setelah yang satu ini, apa perbedaannya antara hemat dan pelit? Tapi kan bedanya beda-beda tipis. Iya, kalau aku sih hemat. Setelah yang satu ini ya, ya Hemat Allah. lah. Ya Allah. Itu antara pelit atau hemat ya? Hemat lah 10.000 jajan buat virus cukup lah. Subhanallah.